apapun bentuk ibadahnya, kalau antum lakukan, Anda semua ini lakukan ibadah karena keterpaksaan, yakin dan pastikan ibadah itu akan terasa berat. Apapun itu, antum disuruh membaca satu halaman, tapi karena terpaksa itu antum kerjakan, berat sekali. Salat 5 waktu wajib, namun karena dilakukan atas dasar keterpaksaan, maka yakin dan pastikan takbir antum itu pasti berat. Takbir Allahu Akbar kayak berat sekali. Antum berdiri rakaat pertama, karena berdirinya bukan ikhlas karena Allah, didasari atas keterpaksaan, maka yakin dan pastikan antum ketika berdiri itu pasti gelisah, pasti berat, pasti ingin cepat selesai. Meskipun surat yang dibaca itu hanya Al-Fatihah, hanya Al-Ikhlas yang paling pendek, tapi karena atas dasar keterpaksaan, maka segala bentuk ibadah meskipun ringan akan terasa sangat berat. Antum tidak menikmati ibadah yang dilakukan. Padahal seharusnya itu ibadah itu menjadi penenang bagi kita orang-orang yang beriman. Rasulullah saja ketika melakukan perjalanan, dalam safarnya beliau itu bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, arihna bis shalah." Ya Bilal, istirahatkanlah kami, perjalanan yang penat, yang capek ini, yang susah ini, yang mungkin lika-liku dalam orang melakukan perjalanan jauh, apalagi di padang pasir, bukan menggunakan mobil, bukan menggunakan sepeda motor, jalan kaki, atau bahkan paling bagus itu naik onta yang memang tetap terik matahari panas itu tidak dirasa. Peniknya matahari panas itu menyengat. Tetapi apa kata Rasulullah? Arifna bis shalah. Ya Bilal, istirahatkanlah dulu perjalanan kita yang capek, yang susah ini dengan salat dulu, sehingga dulu salat baru kita istirahat. Karena kenapa? Mereka melakukan ibadah ikhlas karena Allah, sehingga ibadah yang mereka kerjakan itu menjadi penenang terhadap jiwa-jiwa mereka, menjadi penenang, menjadi penyejuk. Kita kenapa terasa berat? Yang pertama, kita tidak terbiasa. Kemudian kita melakukan ibadah itu didasari dengan faktor keterpaksaan. Sholat gara-gara jangan sampai takut dimarahi, baca Al-Quran gara-gara jangan sampai takut tidak selesai khatamnya, tidak dikasih izin pulang. Semua didasari pada keterpaksaan. Akhirnya bacaan Al-Quran kita meskipun 1 juz 1 hari itu sebenarnya ringan, karena bisa dibagi-bagi. 1 kali sholat mungkin 2 lembar, 2 kali sholat 1 kali sholat mungkin 4 lembar, 5 kali sholat berarti 20 lembar pas 1 juz. Itu ringan karena dibagi-bagi. Tapi kapan terasa berat? Karena kita merasa terpaksa untuk melakukan itu. Sehingga Al-Quran yang kita baca ini bukan lagi menjadi penyejuk dan menjadi penenang, tapi menjadi sesuatu yang mengganjal di hati, karena target hanya untuk membaca, bukan untuk beribadah. Itu berat kalau seperti itu. Setiap ibadah yang antum lakukan, yang anda ini semua lakukan, jadikan itu sebagai sebuah keikhlasan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, supaya semuanya akan ringan. Antum sholat dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh dengan keterpaksaan, yakin dan pastikan ada perbedaan yang begitu jauh dirasakan di dalam hati. Kalau sholat ini betul-betul karena kita butuh, seperti seseorang yang sedang ditimpa musibah kemudian sangat membutuhkan pertolongan di hadapan Allah, maka hadirkan hati seperti itu. Kita sholatin betul-betul karena Allah, bukan karena keterpaksaan. Sehingga antum kalau berdiri tidak merasa berat, takbir tidak merasa berat, 4 rakaat sholat tidak merasa berat. Tapi kalau keterpaksaan, meskipun hanya sholat sunnah 2 rakaat rawatib, pasti berat.
Jangankan sudah sholat berat, belum sholat saja sudah beban pikiran berat. Nah, perhatikan dulu mana pembina yang tidak fokus sama dia. Cari milih tiang di samping masjid yang tidak kelihatan, pura-pura nongkrong atau pura-pura berdiri, padahal sama berdirinya dengan berdiri orang yang sholat itu sama. Pura-pura berdiri saja, meskipun di situ berdirinya 5 menit dia tidak terasa capek, tapi sholatnya 2 menit terasa capek. Berdiri 5 menit karena kenapa tidak capek? Dia berdiri untuk sembunyi dan hatinya ikhlas untuk itu, akhirnya dia tidak capek. Berdiri 2 menit kenapa capek? Karena dia berdiri dengan keterpaksaan, padahal itu ibadah kepada Allah. Dan hatinya capek untuk ibadah, namun tidak capek ketika untuk bersembunyi. Tidak capek untuk membuat hilah atau tipu daya. Sembunyi di tiang, cari mana pembina yang lihat. Nanti temannya keluar, tiba-tiba dia ikut keluar di bawah pelong. Lurus. Itu karena hati kita tidak ikhlas. Maka antum semua jangan rugi. Jangan mau menjadi orang yang rugi dengan segala aktivitas ibadahnya. Antum itu tidak menghadirkan keikhlasan. Antum tidak akan mendapatkan 3 amalan dalam hadis ini. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah atau amal jariyah. Antum tidak bisa mendapatkan amal jariyah, sedekah jariyah, kalau hatinya antum itu tidak ikhlas. Meskipun banyak sedekahnya, tapi kalau tidak ada keikhlasan di dalam, itu hilang nilai sedekah jariyahnya, hilang nilai amal jariyahnya. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu pada hakikatnya Allah yang beri, dan Allah yang memberi kemanfaatan terhadap ilmu tersebut. Kalau antum belajar bukan diniatkan karena Allah, karena keterpaksaan, maka tidak akan dianugerahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa waladin shalihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Perlu antum camkan baik-baik. Dengarin baik-baik. Bukti yang paling nyata seseorang itu disayangi oleh orang lain adalah doa. Satu lagi, bukti yang paling nyata seseorang itu disayangi oleh orang lain adalah doa. Antum mengaku cinta atau sayang terhadap orang tua, ibu, bapak, atau ada saudara, adik, atau kakaknya antum, tapi antum tidak pernah mendoakan mereka. Itu bukan tanda sayang yang antum berikan. Karena kenapa? Bukti yang paling nyata itu adalah doa ketika antum sayang terhadap seseorang. Saya kasih contoh. Jika si A ini sangat dibenci oleh si B, kira-kira rela atau tidak si B ini mendoakan si A? Tidak akan rela. Boro-boro mau rela, mungkin lewat saja berhadapan dia akan memalingkan wajahnya. Tapi kalau si A ini sangat sayang si B, kira-kira dia suka atau tidak mendoakan? Suka. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang panjang, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah. Antum ketika diberikan hadiah dari seseorang, hadiah seumpamanya iPhone 11 dikasih hadiah ini iPhone 11, antum senang atau tidak terhadap orang yang memberikan itu hadiah? Senang atau tidak? Senang. Apakah ketika antum diberikan hadiah itu, antum merasa senang, lantas antum rela mendoakan keburukan terhadap orang tersebut? Mendoakan kecelakaan? Tidak. Antum justru sangat rela, sangat senang jika bisa mendoakan orang tersebut sebuah kebaikan. Antum pasti doakan, ya Allah mudah-mudahan masuk surga mudah-mudahan banyak rezekinya, mudah-mudahan umurnya panjang, mudah-mudahan sehat walafiat, dan itu sangat ikhlas kita ucapkan karena orang tersebut sangat baik menurut kita. Maka antum kalau memang menurut kalian itu orang tua, saudara, semua itu adalah baik terhadap kalian, maka bukti yang paling nyata itu adalah antum mendoakan mereka.
wa waladin sholihin yad'u lahu. Orang tua itu ketika sudah meninggal atau bahkan masih hidup ini, itu pahalanya senantiasa bertambah kalau anak-anaknya mendoakan mereka. Antum masih terpaksa membaca Al-Quran, jangan terpaksa, rugi antum kalau terpaksa. Kenapa bisa rugi? Semua pahalanya hilang, tidak ada. 30 juz ini yang tebal ini, berapa juta huruf di dalamnya ini, tidak ada nilai pahalanya, semuanya dikali nol. Karena kenapa? Ibadah yang kita bangun bukan berdasarkan cinta, bukan berdasarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdasarkan keterpaksaan. Maka meskipun Al-Quran 30 juz ini antum baca selesai khatam di bulan Ramadan, semuanya tidak akan bernilai pahala, karena semuanya adalah keterpaksaan, bukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rubah itu niatnya antum jika masih ada keterpaksaan, berubah. Jangan menjadi orang-orang yang rugi.